Ya Tuhan, salah satu pernyataan kepercayaan kami adalah kami menjadi orang yang taat kepada apa yang Tuhan katakan. Orang yang percaya adalah orang yang mentaati apa yang Tuhan katakan. Oleh sebab itu, biarlah Engkau yang membantu kami untuk boleh terus menjadi orang yang melakukan apa yang Tuhan katakan. Firman-Mu adalah perubah hidup kami. Firman-Mu menjadi penuntun di dalam kami menjalani kehidupan kekristenan kami di dunia ini. Firman-Mu memberitahukan siapakah Engkau dan bagaimana kami harus menyembah dan mempercayai Engkau. Banyak informasi yang kami terima di dunia ini. Kadang-kadang kami menjadikan firman Tuhan hanya sebatas informasi. Oh Tuhan, firman Tuhan berkuasa mengubah kehidupan kami. Maka biarlah kami memperlakukan firman dengan tepat. Berkati setiap kami dan berbicara melalui firman-Mu untuk kami yang hadir dan bergumul. Supaya pergumulan kami sungguh boleh diperhatikan Tuhan dan dikuatkan, diberikan jalan keluar oleh firman-Mu ini. Kami serahkan waktu pemberitaan ini, Roh Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat 38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Saudara sekalian, saya juga masih memakai terjemahan yang TB1, kita akan membaca bergantian, sehingga kita boleh bersama-sama untuk boleh menggumulkan firman yang kita baca ini secara perlahan-lahan. Ayat 26 saya akan mulai. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bersama. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, kita sudah masuk di dalam Advent yang pertama. Advent adalah masa kita menantikan Kristus datang yang kedua kali. Bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim atas dunia ini. Saudara dan saya, seluruh isi dunia ini akan dihakimi oleh Tuhan, hakim yang adil. Maka dengan hati yang seperti ini, kita hidup waspada di hadapan Tuhan. Dan juga tentunya kita ingin terus membenahi karakter kita supaya menjadi orang yang semakin menyerupai karakter Kristus sehingga kita boleh bersaksi bagi dunia ini. Di hari ini saudara sekalian kita memikirkan satu tema mengenai ketaatan.
Nah, saudara, perjalanan hidup rohani kita di dunia ini, kadang-kadang kita berhadapan dengan banyak tantangan atas iman kita, saudara sekalian. Macam-macam, sehari-hari kita lewati, kita bisa menghadapi berbagai kesulitan atau hal-hal yang berhubungan dengan iman kita, di mana kita harus mengambil sikap atas yang terjadi itu. Kadang-kadang saudara kita dihadapkan kepada satu dilema. Dilema artinya satu pilihan yang sulit, saudara sekalian. Mungkin kita pernah berhadapan dengan satu dilema memilih antara mau taat kepada firman Tuhan, tetapi kalau taat itu akan menimbulkan kesulitan bagi diri saudara. Atau memilih tidak taat kepada firman Tuhan dan terhindar dari masalah. Nah, ini dilema saudara. Mau taat, ketaatan itu mendatangkan kesulitan, masalah bagi kita. Tetapi kalau kita tidak taat, mungkin kita terhindar dari masalah itu. Tapi kita menjadi orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, saudara, ini dilema. Nah, pada saat kita berhadapan dengan dilema seperti ini, saudara memilih yang mana? Saudara memutuskan yang mana? Mau taat atau tidak taat? Ini menjadi satu proses yang akan membuat kita menjadi orang yang dewasa dan mengerti apa itu taat yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Pada zaman Babel, saudara, dicatat di dalam Alkitab, ya, kitab Daniel, ada 3 pemuda Yahudi bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu itu mereka diperhadapkan kepada dilema. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar mendirikan patung yang sangat tinggi dan meminta semua orang menyembah patung itu tidak terkecuali. Yang tidak mau menyembah patung itu akan dibakar di dalam sebuah perapian yang sangat besar dan sangat kuat apinya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, diperhadapkan kepada dilema ini. Kalau mereka memilih menyembah Allah, menolak menyembah patung itu, mereka akan dibakar. Artinya nyawa mereka menjadi taruhannya. Tetapi kalau mereka memilih bersedia menyembah patung itu, mungkin mereka terhindar dari masalah itu. Saudara, ini dilema yang menyangkut nyawa, saudara. Kira-kira saudara akan, kalau di dalam situasi ini, akan mengambil keputusan seperti apa? Tidak gampang, saudara. Ada juga namanya Daniel. Daniel juga diperhadapkan kepada pilihan antara mau tetap berdoa kepada Allah atau mengikuti peraturan Raja Darius bahwa tidak boleh seorang pun berdoa kepada siapapun selain kepada Raja Darius. Ini peraturan pada waktu itu. Daniel berhadapan dengan satu dilema. Kalau dia berdoa kepada Allah, ancamannya apa? Ancamannya adalah akan dibuang ke gua singa-singa yang lapar. Artinya mereka akan menjadi makanan singa yang dilaparkan. Tapi kalau Daniel memilih untuk tidak berdoa kepada Allah, maka dia aman. Saudara, ini dilema sekali lagi menyangkut nyawa. Kadang-kadang kita berhadapan dilema yang belum menyentuh nyawa kita, saudara. Kita paling saat ini merasa sebagai minoritas. Dan kita merasa kenapa diperlakukan tidak adil. Kenapa kita tidak bisa beribadah dengan bebas. Kenapa gereja ditutup, dirusak dan sebagainya. Nah, ini perasaan yang mengusik rasa keadilan kita. Paling kita berada dalam situasi yang seperti ini, saudara. Mungkin beberapa orang menghadapi dilema yang mengancam nyawanya. Nah, saudara, dari teks yang kita baca tadi, Maria dan Yusuf juga diperhadapkan kepada dilema. Pilihan yang sulit. Maria didatangi malaikat Gabriel dan berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki dan akan dinamakan Yesus. Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana hal ini bisa terjadi?
Saudara sekalian, pertanyaan Maria kepada malaikat Gabriel ini bukan hanya masalah ini nggak masuk akal, saya ini kan belum bersuami. Bagaimana mungkin saya ini mengandung tanpa benih seorang laki-laki? Tetapi sebetulnya pertanyaan Maria juga menyangkut apa yang saya katakan dilema tadi, Bapak Ibu. Maria seolah bertanya, ya Pak Malaikat, bagaimana mungkin? Saya ini kan masih ada orang tua. Apa kata orang tua saya sebelum menikah tapi sudah hamil? Apa kata masyarakat di sekitar saya yang begitu religius, mengetahui bahwa seorang perempuan muda melakukan perzinahan di luar nikah? Saudara tahu hukumannya pada waktu itu adalah orang yang demikian akan dirajam dengan batu sampai mati. Rajam itu hukuman yang mengerikan, saudara. Orang itu diikat atau dikubur setengah, semua orang mengambil batu boleh melempar dia, saudara. Pilih batu yang gede-gede, lemparin dia. Itu mati pelan-pelan dan tersiksa, saudara. Satu hukuman yang begitu mengerikan. Dan itu terbayang di dalam diri Maria. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini masalah yang sangat besar menyangkut nyawa saya. Ini dilema. Kalau Maria memilih taat, dia akan menghadapi masalah yang sulit seperti ini. Kalau Maria memilih enggak taat, ya mungkin dia terhindar dari masalah ini, saudara. Ini dilema. Sudah kita bicara dilema Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dilemanya Daniel, dilemanya Yusuf dan Maria. Dan saya percaya ini juga menjadi dilema kita, Bapak Ibu. Saya tidak tahu dilema apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Tapi itulah perjalanan iman Kristen kita ini penuh dengan tantangan dan memerlukan sikap kita untuk menghadapinya. Saudara, seorang bernama Oswald Chambers, saudara, dia berkata demikian. Bila kesetiaan Anda diperhadapkan dengan konflik batin, tetaplah taat kepada Yesus Kristus berapapun harga yang harus dibayar. Ini perkataan ini sangat bagus. Bila kesetiaan Anda dihadapkan dengan konflik batin, atau saya perluas dengan tantangan di sekitar kita, harus kita pilih, tetaplah taat kepada Yesus berapapun harga yang harus dibayar. Sudah tahu, inilah, sikap inilah yang diadopsi oleh tokoh-tokoh yang saya sebut tadi. Oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh Daniel, oleh Maria, Yusuf. Dan juga harusnya oleh kita. Yaitu apa? Memilih taat kepada Tuhan. Sekalipun beresiko ketaatan kita itu. Maka kalau kita lihat pernyataan ketaatan Maria ini sangat terkenal, saudara, yang dicatat di ayat 38 tadi. Terhadap pilihan itu, Maria berkata kepada Pak Malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu pernyataan sikap ketaatan dari Maria. Sebenarnya Bapak Ibu, Maria itu apakah mengerti seluruh yang disampaikan Malaikat Gabriel itu? Itu sulit dimengerti Bapak Ibu. Saya yakin dia tidak mengerti. Maria sudah bertanya bagaimana aku bisa hamil. Dan Gabriel menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan hamil. Saudara, saya pernah membaca satu kisah lah ya, ditulis orang. Kisah ini agak aneh, saudara, dan juga perlu pemikiran yang lebih tajam untuk memikirkan ini bagaimana bisa terjadi. Ya, seseorang dia hamil, saudara, ya. Dia tiba-tiba hamil, tapi bukan karena benih laki-laki. Nah, orang bertanya, loh, kok kamu hamil? Ya, dia berkata gini, gak tahu lah, saya tiba-tiba hamil setelah berenang di kolam renang. Jadi kolam renang, hati-hati saudara, bisa membuat wanita hamil, saudara. Ya. Dan ini penjelasan yang aneh kan. Hamil karena habis berenang. Bagaimana menjelaskannya, saudara?
Mungkin perlu banyak imajinasi untuk bisa menjelaskan. Nah ini pun orang menertawakan, habis berenang kok bisa hamil. Bagaimana dengan Maria? Kenapa engkau hamil? Nggak tahu, tiba-tiba masuk Roh Kudus dan buat saya hamil. Itu lebih susah lagi untuk menerima penjelasan itu, saudara. Jadi sebenarnya Maria ini tidak terlalu mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu. Maka kalau kita membaca, tadi kita baca, berikutnya adalah Maria mengunjungi Elisabet. Elisabet ini sepupunya yang juga mandul, tapi Tuhan memberikan dia anak di masa tuanya. Dia bersama Elisabet itu 3 bulan. Untuk apa? Ya tentu di situ. Dia ingin minta peneguhan. Dia ingin minta dikuatkan. Dia ingin minta nasihat dari sepupunya yang lebih senior. Bagaimana menghadapi masalah ini? Kalau dicerita nggak ada yang percaya. Tapi sikap Maria sekalipun menghadapi problema seperti ini, dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria punya prinsip begini, taat dulu, penjelasan belakangan. Iyain dulu, nanti belakang baru atur menghadapinya bagaimana. Saudara, ini sebuah ketaatan yang total yang diperlihatkan oleh Maria. Luar biasa seorang wanita muda tetapi punya totalitas ketaatan yang demikian, saudara. Terima dulu, iyain dulu, penjelasan belakangan. Terus kalian, sejak zaman perjanjian lama Tuhan telah berjanji untuk memberikan manusia juru selamat. Dan akhirnya janji itu digenapi. Tetapi saudara sekalian, penggenapan janji lahirnya juru selamat itu terselip di antara ketaatan seorang Maria. Kalau Maria berkata, Tuhan saya tidak bersedia. Saya tidak tahu kisahnya akan seperti apa. Mungkin Tuhan pakai orang lain. Tetapi Tuhan tidak salah pilih. Wanita muda yang Tuhan pilih, yang dikatakan di ayat 26, malaikat disuruh pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Ternyata Maria ini pilih Tuhan ini adalah seorang yang sungguh-sungguh bisa memberikan ketaatan yang totalitas. Itulah sebabnya rencana Tuhan tergenapi, terselip di antara ketaatan seorang wanita muda. Terus sekalian, kita melihat ketaatan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memilih untuk tetap taat kepada Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya. Kita melihat Daniel bagaimana dia tetap memilih berdoa kepada Tuhan, sekalipun hukumannya adalah menjadi makanan singa lapar. Dia maju terus. Kita melihat Yusuf dan Maria. Kalau Maria didatangi malaikat ngobrol-ngobrol, Yusuf itu cuma dikasih mimpi, saudara. Yusuf dikasih mimpi, malaikat datang ngomong, Yusuf begini-begini penjelasannya. Dan ayat berikutnya mencatat, setelah bangun, Yusuf melakukan seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Dia taat melakukan apa yang dipesankan oleh malaikat kepada dia. Hanya lewat mimpi, saudara. Luar biasa ya, bagaimana orang-orang ini bisa sampai kepada ketaatan yang seperti itu. Apakah mereka bukan manusia biasa? Apakah mereka manusia setengah dewa? Tidak, saudara. Mereka itu manusia seperti kita. Kalau mereka bisa sampai kepada ketaatan yang demikian, seharusnya kita, saudara, juga bisa berproses sampai ke sana. Tetapi memang ketaatan itu tidak tiba-tiba muncul. Memang harus melewati proses. Dan itulah yang harusnya ada di dalam diri kita, saudara. Saya tidak yakin pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada dilema itu, tiba-tiba ada ketaatan yang datang dari sorga menaungi mereka. Bukan seperti itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, melihat bercermin kepada ketaatan mereka yang sedemikian totalitas, saudara, kita mengajukan satu pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita, saudara.
Mengapa orang-orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, Maria, Yusuf ini bisa begitu taat, saudara? Mengapa orang-orang ini bisa begitu taat? Apa yang membuat seseorang itu punya ketaatan yang radikal kepada Tuhan? Ini mungkin menjadi pertanyaan kita bersama, kita ingin melihat bagaimana, saudara, proses apa sih yang mereka jalani sampai mereka itu bisa. Mereka tidak ragu di antara dilema, memilih ini Tuhan atau memilih bukan Tuhan. Mereka tahu, mereka langsung bisa memutuskan. Kita bagaimana, saudara? Memilih bohong, dapat cuan banyak, memilih jujur, cuannya dikit. Nah, pilih apa, saudara? Kalau di gereja, pilih jujur dong. Kalau di luar gereja, pilih bohong dong. Saudara, ini dilema tidak terlalu besar, tetapi kita pun sangat ragu untuk mengambil keputusan. Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang bisa punya ketaatan yang radikal? Yang pertama, saudara, saya melihat ini berkenan dengan free will. Free will adalah di dalam Alkitab satu istilah yang dipakai di teologi yang menyangkut atau membahas mengenai kehendak bebas. Waktu Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, Allah tidak menciptakan mereka seperti robot yang diprogram. Tetapi Allah memberikan kepada mereka free will, kehendak bebas. Artinya mereka atas kesadaran sendiri, mereka harus memilih apakah akan taat kepada Allah atau berontak terhadap Allah. Sebenarnya ini berbahaya bagi Allah memberikan satu perangkat yang seperti itu dalam diri Adam dan Hawa. Kenapa sih Allah tidak mau, udah kamu dibuat taat aja, tidak ada pilihan tidak taat. Tapi itulah Allah yang membuat manusia menurut gambar dan rupanya. Sebab alam menghargai ketaatan yang lahir dari satu pilihan kehendak bebas manusia. Saudara sekalian, jadi di dalam Alkitab ketaatan itu dikaitkan dengan kehendak bebas seorang manusia. Allah tidak memaksa, tidak. Seorang harus memilih atas kesadarannya sendiri mau taat kepada Allah atau tidak. Dan Maria yang kita baca mengatakan iya terhadap tugas yang Tuhan berikan kepada dia lewat malaikat Gabriel. Artinya dihubungkan dengan free will ini, Maria menyerahkan, mempersembahkan free will-nya untuk Tuhan. Untuk mentaati Tuhan. Untuk dipakai menggenapkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Maka di dalam ketidakjelasnya dia, ketidakmengertian seluruhnya atas apa yang terjadi, dia berkata, ya Tuhan, aku terima dulu, aku taat dulu. Sesungguhnya saya ini cuma hamba. Jadilah padaku atas apa yang Tuhan inginkan. Saudara, inilah yang harus terjadi pada kita, saya kira. Kita punya namanya kehendak bebas. Kalau Maria berkata iya, dia menyerahkan kehendak bebasnya kepada Tuhan. Tetapi manusia yang pertama, Adam, dia menggunakan kehendak bebasnya untuk berkata tidak kepada Tuhan. Untuk berontak kepada Tuhan, untuk melawan Tuhan. Itu menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Maria menggunakan kehendak bebasnya untuk mentaati Tuhan. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus adalah contoh atau teladan ketaatan yang sempurna, Bapak Ibu. Tuhan Yesus pun diperhadapkan kepada pilihan di Taman Getsemani. Antara minum cawan pahit ini, artinya dia harus melewati salib atau menolak cawan pahit ini. Itu pergumulan Tuhan di Taman Getsemani. Dan Alkitab mengatakan Tuhan Yesus memilih apa yang dikehendaki Bapaknya. Jadilah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus. Dia menyerahkan kehendak bebasnya untuk
mentaati Tuhan, bukan menolak salib, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan maka ia taat sampai mati di atas kayu salib sebagai penebus dosa manusia. Kehendak bebas yang dimiliki Yesus diarahkan untuk mematuhi setiap perintah dan ketetapan Tuhan, ketetapan Allah tanpa berbantah-bantah. Maka ketika dia menuju salib, setelah Alkitab katakan, dia diam. Tidak satu kata pun keluar. Seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Ini mau dibantai nih. Domba ini mau dipotong, tetapi dia diam aja. Saudara, Yesus itu adalah teladan kita yang sempurna dalam hal ketaatan. Nah, kita bicara ketaatan Maria, Yesus adalah contoh. Sekarang kita beralih kepada diri kita sendiri, saudara. Bagaimana manusia memperlakukan free will yang Allah berikan? Saudara, saya harus katakan bahwa manusia sering menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan Allah untuk dirinya sendiri. Manusia menggunakan kehendak bebas yang Allah berikan untuk kepuasan dirinya, untuk mempertahankan kenikmatan dirinya, dan untuk mencapai apa yang menjadi kesenangan dirinya, saudara. Ini masalah manusia yang percaya kepada Tuhan maupun yang belum percaya menghadapi masalah ini, saudara. Menyalahgunakan free will yang Allah berikan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, saudara, karena free will berkaitan dengan ketaatan, saya ingin dengan rendah hati mengajak kita untuk mencoba introspeksi sebentar, saudara. Introspeksi mengapa saya sering tidak bisa taat kepada Tuhan. Mengapa saya sering tidak bisa memberikan ketaatan kepada Tuhan. Jangan-jangan, saudara, mungkin selama ini kita telah menyalahgunakan free will itu. Diarahkan bukan kepada Allah, tetapi kepada diri kita sendiri. Sehingga kita menolak mentaati Allah dan memilih untuk menerima sesuatu yang menyenangkan diri kita, memberi rasa aman kepada kita. Dan itulah sebab kita tidak bisa taat. Jadi ketaatan bukan soal ada peraturan atau tidak ada peraturan. Ada ayat ini atau tidak ada ayat ini. Ini masalah free willmu. Bagaimana engkau menggunakan kehendak bebasmu itu. Apakah engkau arahkan kepada Allah maka engkau akan taat. Tapi engkau arahkan kepada dirimu sendiri maka engkau menjadi tidak taat, saudara. Ketika engkau harus memilih, saudara. Ini teman-teman yang baru di sini dan juga anak-anak muda di sini. Tentu engkau punya banyak pilihan, ya, kesempatan untuk memilih. Ketika engkau harus memilih kepentingan diri sendiri atau kepentingan Allah, nah engkau memilih yang mana, saudara? Free willmu diarahkan kemana? Apakah engkau seperti Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego, atau seperti Maria, mengarahkan kehendak bebasnya untuk mentaati Tuhan? Allah tidak memaksa, saudara. Tetapi ketika engkau mengarahkan kehendak bebasmu untuk mentaati Tuhan, maka disitulah lahir ketaatan yang totalitas, ketaatan yang radikal, ketaatan yang benar dan kuat. Maka sekalipun ancamannya adalah nyawa, mereka tetap bisa berdiri teguh untuk memilih taat kepada Tuhan. Nah, jadi kita bertanya tadi, dari mana mereka bisa taat? Masalah free will ini, saudara. Saudara, banyak orang yang juga tidak siap untuk menerima pelayanan, ya. Mengapa ya banyak orang menolak pelayanan, saudara? Ketika diajak ikut pelayanan yuk, enggak nanti saya menjadi lebih sibuk. Ikut pelayanan yuk, enggak nanti saya enggak fokus kepada keluarga saya. Ikut pelayanan yuk, enggak nanti saya tambah masalah saya. Nanti saya. Saudara, orang tidak mau melayani karena free will-nya diarahkan kepada dirinya sendiri dan yang hasilnya adalah hal-hal berhubungan dengan dirinya, saudara. Bukan kepada mentaati Allah. Pelayanan adalah seruan dari Allah. Ladang sudah menguning, tapi penuainya sedikit. Di mana tuh orang yang menuai? Tetapi kita berkata, tidak Tuhan. Jadi orang yang tidak atau sulit atau menolak pelayanan harus memikirkan free willmu itu salah arah.
Engkau sedang mengarahkan semua untuk dirimu, maka yang kau pikirkan adalah keluarga, pekerjaan, waktu, dan sebagainya. Sehingga engkau tidak mentaati panggilan Allah. Saudara, saya tidak mengatakan juga bahwa setelah engkau melayani semua akan beres. Keluarga oke, uang masuk terus, tiba-tiba ada waktu yang lebih, dan sebagainya, saudara. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi saya ingin bercermin kepada Bapak Ibu yang sudah melayani sampai saat ini. Saudara-saudara yang sudah melayani sampai sekarang ini, mereka juga menghadapi hal yang sama seperti yang saya katakan tadi. Tetapi mereka ini taat kepada panggilan Tuhan untuk melayani. Maka mereka berprinsip seperti Maria, taat dulu, atur belakangan. Terima dulu. Hal-hal yang lain diatur belakangan. Saudara, itu yang saya lihat. Teman-teman yang melayani sampai saat ini, mereka apa enggak bekerja? Mereka kerja. Mereka apa juga enggak sibuk? Mereka sibuk. Mereka juga harus memikirkan pekerjaan, rumah, gereja. Tapi ketika kita menyadari free will kita diarahkan kepada Allah, maka kita berusaha untuk memanage masalah yang timbul dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau Maria berkata, aduh gimana sih urusan masalah ini, saya bingung Tuhan, saya nggak usah terimalah banyak masalah. Maria berkata, iya. Lalu dia pergi kepada Elizabeth, gimana ya, saya ini harus menjalankan tugas yang berat, saya takut, saya gemetar. Pasti ada hal seperti itu, saudara. Dia nggak berkata, aku pergi dulu tanya Elizabeth, kalau dia setuju, saya setuju. Enggak, saudara. Maria setelah terima, dia memanage masalah, kesulitan yang ditimbulkan oleh ketaatannya. Demikian pun kita, saudara. Engkau menjadi majelis, apa nggak punya tantangan? Tantangan, saudara. Paling nggak waktu harus berbagi. Tetapi itulah yang saya lihat dalam diri saudara-saudara sekalian yang sedang melayani, sehingga mereka bisa bertahan 3 tahun sampai 6 tahun. Mereka seperti Maria, taat dulu, diatur belakangan. Sebab ketika seorang menyerahkan kebebasan yang dimilikinya, dipersembahkan kepada Allah, disitulah lahir ketaatan yang tadi, radikal. Dan ketaatan yang kuat ini memampukan untuk memanage hal yang lain. Sekalian, mengapa orang-orang yang tadi itu bisa begitu taat? Mereka menyerahkan kehendak bebasnya untuk mentaati Tuhan. Dan itu melahirkan ketaatan yang benar dan kuat. Hal yang kedua, saudara. Mengapa mereka bisa taat seperti itu? Saya memikirkan ini terkait dengan pengenalan mereka akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan menjadi kunci utama dari ketaatan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Maria, Yusuf, dan juga harusnya kita. Kunci utama untuk taat, saudara, mengenal Tuhan. Nah, saya ingin mengutip perkataan mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu ketiga orang ini dipaksa untuk menyembah patung buatan Nebukadnezar, dan kalau tidak menyembah akan dibuang, dibakar di dalam api yang disebut dengan dapur perapian. Mereka harus memilih. Apa jawab mereka? Nah, ini perkataan mereka. Jawab mereka begini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Ini apa, saudara? Ini mereka mengenal Tuhan yang mereka percayai. Gak usah kami jelaskan, Raja.
Allah kami sanggup melepaskan kami kalau dia mau. Kalaupun dia tidak mau, kami tetap tidak mau menyembah patung buatanmu. Seorang raja digituin, saudara. Maka memang benar, raja menyuruh tambah lagi kayu untuk membakar api itu. Supaya makin keras untuk membakar mereka bertiga. Sampai dikatakan Alkitab, orang yang mengikat, menggotong 3 orang ini untuk dilempar pun mati duluan kepanasan. Dari mana 3 orang ini memiliki satu ketaatan dan keberanian yang seperti itu? Karena dia mengenal Allah yang mereka percayai. Kalau Allah kami sanggup, dia lepas. Kalaupun dia nggak mau, kami juga tetap tidak mau menyembah patungmu. Saudara, ketaatan lahir dari pengenalan kita kepada Allah. Bagaimana dengan Maria? Sama, cuman di dalam versi yang berbeda. Setelah Maria mendengar penjelasan malaikat, dia akhirnya berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan yang memberikan tugas kepada dia. Sebagai seorang hamba dia tahu, saya ini hidupnya dipunyai atau dimiliki oleh Sang Tuhan. Maka apapun yang Sang Tuhan mau, saya ini hanya seorang hamba akan mengerjakannya. Ini apa, saudara? Mengenal dirinya dan mengenal siapa yang dia percayai. Maka Maria taat dan berkata, ya, saya akan menjalani apapun. Sekalipun harus mengalami kematian, saya tetap bersedia. Ketaatan selalu berkaitan dengan sejauh mana seorang mengenal Tuhan. Semakin kenal, semakin taat, saudara. Problem kita adalah kita harus meyakinkan hal ini dalam diri kita, Bapak Ibu. Tadi saya menggunakan kalau berbohong cuannya besar, kalau tidak berbohong cuannya dikit. Jadi ini hanya masalah cuan. Kalau engkau memilih berbohong dan mendapatkan keuntungan besar dan engkau senang, engkau belum mengenal Tuhan yang engkau percayai, pencipta langit dan bumi yang membuka tingkap-tingkap langit berkatnya untuk orang yang percaya kepadanya. Engkau hanya mengejar cuan sedikit. Tetapi ketika engkau berani jujur, engkau tahu bahwa berkat datang daripada Tuhan, bukan dari kejujuran, saudara. Nah, ini orang yang mengenal Tuhan. Bagaimana dengan hal yang lain, saudara? Sama prinsipnya. Kalau engkau mengenal Tuhanmu dengan benar, engkau akan memberikan ketaatan yang lebih. Sebab ketaatan selalu berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengenal Tuhan. Maka pertanyaannya kepada saya, kepada saudara adalah, apakah pengenalan saudara kepada Tuhan seberapa jauh, seberapa dalam? Apakah pengenalan saudara kepada Tuhan memberanikan saudara untuk memilih taat kepada Tuhan sekalipun beresiko? Nah, ini pertanyaan lebih lanjut. Itulah yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengenal Tuhan dan jawab mereka, jangan harap saya nyembah patungmu. Mati, tidak apa-apa. Karena dia kenal Tuhan yang dia percayai, sanggup melepaskan dia. Saudara berada dalam sebuah dilema. Pilihlah untuk, karena pengenalanmu kepada Tuhan memberanikan engkau untuk mengambil keputusan. Baik, saudara sekalian, itu kita bicara mengenai ketaatan dan bagaimana seseorang bisa taat. Sekarang kita ini berbicara diri kita, saudara, ya. Ketaatan dan pergumulan kita. Ketaatan adalah satu hal yang menjadi bagian utama dari perjalanan hidup iman seseorang. Ketaatan adalah bukti seseorang sudah mengalami perubahan hidup. Dan ketaatan juga bukti seorang sudah lahir baru, saudara. Meskipun kita sadar mau taat itu begitu banyak ujian dan pergumulan, tetapi kita tetap memilih maju. Itu sebabnya Tuhan mencari orang-orang yang taat untuk dipakai menjadi mitra. Tuhan mencari Maria yang taat
untuk menjadi mitra menggenapkan rencana kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Orang yang tidak taat tidak akan dipakai Tuhan, saudara. Nah, di hari Advent pertama ini, saudara, saya ingin mengajak kita, mari kita belajar membereskan hal-hal yang tadi. Kita tidak bisa taat karena kita salah mengarahkan free will kita. Hanya untuk memikirkan diri sendiri, maka kita akan menolak di luar diri kita. Arahkanlah kepada Tuhan seperti Maria. Yang kedua, engkau tidak akan taat kepada Tuhan kalau engkau tidak mengenal Tuhan. Maka semakin engkau kenal, semakin berani engkau untuk bisa taat kepada Tuhan, meskipun resikonya besar. Saudara, mari kita mulai belajar taat dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Taati firman Tuhan yang telah engkau dengar, taati peraturan lalu lintas, taati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kalau engkau janji harus ditepati. Berusahalah hidup untuk jujur, saudara. Jauhi kebohongan. Jangan jadikan bohong itu sebagai kebiasaan. Dan hal-hal yang lain. Mulai dari hal yang sederhana sehari-hari dalam hidup kita, saudara. Sekali lagi, ketaatan tidak akan muncul tiba-tiba ketika kita memerlukan. Ketaatan itu adalah tabungan kita. Saya ingin mengatakan di kalimat terakhir, saudara, bahwa ketaatan itu masih memiliki banyak nilai dan relevansi di dunia modern sekarang ini. Maka engkau sebagai orang tua mengajarkan ketaatan kepada anakmu, betul nggak? Nak, kau harus taat kepada orang tua. Karena masih nilainya masih relevan, ya, masih berguna. Kita juga guru mengajarkan murid-murid taat. Kalau memang ketaatan tidak berguna, nggak usah diajarin. Biar dia pilih apa aja. Ketaatan masih memiliki nilai dan relevansi pada saat ini, saudara. Terutama kita sebagai umat Tuhan. Setia itu dinilai pada akhir hidup kita. Bukan di awal, saudara. Karena ketika kita masih hidup, kesetiaan itu bisa berubah. Tetapi ketika saya meninggal, orang bisa menilai apakah saya setia kepada Tuhan atau tidak. Sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, mengikuti contoh Yusuf dan Maria. Maka dengan ketaatan yang sungguh-sungguh kita dapat memenuhi panggilan Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini. Dan hanya orang-orang yang taat, saudara, yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi mitra di dunia ini. Natal terjadi karena ada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan saya juga percaya gereja GKI Balikpapan boleh terus berjalan, boleh terus bertumbuh juga karena ada orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus, darah, tubuh Tuhan. Itu adalah ketaatan dari Tuhan yang Tuhan berikan sehingga kita dapat diselamatkan. Maka ketika kita menerima perjamuan kudus, ini juga yang terakhir di tahun 2023, saudara, pakailah momen ini untuk merefleksikan ketaatan kita di hadapan Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan lebih jauh di dalam momen yang sakramen yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk contoh-contoh yang Tuhan izinkan terjadi, dicatat di dalam Alkitab. Kami tidak mempunyai dalih dan mengatakan bahwa mereka itu manusia setengah dewa sehingga punya kemampuan seperti itu. Mereka adalah orang-orang biasa tetapi yang mau diproses Tuhan dalam ketaatan. Sehingga ketaatan mereka menjadi teladan. Ketaatan Maria, seorang wanita muda, Tuhan menjadi satu keteladanan bagi kami juga saat ini. Ampuni kami jika selama ini kami hanya karena hal yang kecil kami tidak mentaati Tuhan. Kami hanya memikirkan kenyamanan diri. Free will itu kami arahkan untuk keamanan, kenyamanan, kepuasan, kesenangan diri kami, bukan kesenangan Tuhan. Itu sebabnya kami menjadi orang yang tidak taat. Kami juga kurang mengenal Engkau, sehingga kami memilih untuk menikmati yang sementara dan melepaskan yang kekal. Kami lupa Tuhan itu Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tetapi kami memilih hal-hal yang sementara. Tuhan ampuni kami.
tambahkan pengenalan kami kepada Tuhan, sehingga berdampak kepada ketaatan kami kepada Engkau. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan berkati kami, meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.